Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Adalah Rasul yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling cinta kepada kita sebagai umatnya. Berbagai macam cara Nabi SAW berjuang demi kita. Berbagai macam cara Rasulullah SAW berjihad, berkorban agar risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita bersama. Sehingga kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah mencintai Rasulullah SAW sebagaimana Rasul cinta kepada kita. Dan cinta pertama kita setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita senantiasa menghabiskan waktu kita untuk berselawat, mengucapkan salam untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara kaum muslimin, Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita sering menyebutkan bahwa di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, tidak keluar dari 3 perkara. Seorang muslim apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim apabila mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersabar. Seorang muslim apabila mereka melakukan kesalahan dan dosa, maka mereka beristighfar. Sehingga seorang muslim mereka tidak keluar dari 3 perkara yang kita sebutkan. Bersyukur ketika diberikan, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan beristighfar ketika melakukan dosa dan kesalahan. Itulah seorang muslim. Sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus mereka lakukan adalah bersyukur ketika diberikan, bersabar ketika diberikan ujian, beristighfar ketika melakukan kesalahan, dan mereka tidak pernah bertanya kenapa aku seperti ini, kenapa aku seperti ini, dan kenapa aku tidak seperti ini. Karena di antara salah satu perkara yang membahayakan di dalam kehidupan adalah perkara yang berandai-andai di sana. Kenapa Allah tidak memberikan kepadanya seperti ini dan orang lain diberikan kepadanya seperti itu? Lau. Karena kalimat lau atau maknanya adalah jika lau adalah sesuatu yang paling berbahaya di dalam kehidupan. Sesuatu di sana membuka pintu syaitan untuk mudah menggoda anak-anak. Kata seorang muslim, apapun yang terjadi kepada mereka, mereka senantiasa menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, mereka sadar hidup mereka dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sadar semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka menyebutkan al-mukmin, seorang mukmin atau seorang muslim, idza u'tiya syakar, apabila mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza utuliya sabar, apabila mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa saja? Ujian kurangnya harta, ujian kurangnya kesehatan, ujian ini, ujian itu. Mereka senantiasa bersabar kepada Allah dan mereka tahu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aznaba astaghfar, dan apabila mereka melakukan dosa dan kesalahan, di saat itu pula mereka senantiasa mengembalikan diri mereka kepada Allah dan mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sadar mereka melakukan dosa dan maksiat serta kesalahan, dan mereka juga tahu yang bisa mengampuni kesalahan dan dosa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata lau, kata-kata jika lau di dalam kehidupan harus kita jauhkan apabila tujuannya adalah ingin menentang atau ingin bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepadaku, tidak diberikan itu kepadaku. Terutama yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kita tahu ikhwatul Islam, di dalam masalah kaidah qada dan qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan qadar dan qada kita sebelum Allah menciptakan kita. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan dunia,
Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sebelum menciptakan kita di khamsina al-fasana, 50.000 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan kita. Allah sudah tahu bagaimana keadaan kita. Sehingga di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang hamba diciptakan, mereka berasal dari air mani, kemudian berubah menjadi segumpal daging, segumpal darah. Kemudian ketika umur mereka sampai 120 hari, fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan kepada mereka ruh. Kemudian maka ditulislah di sana bagaimana takdir mereka, bagaimana rezeki mereka, bagaimana kehidupan mereka. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan, maka kita tidak boleh pandai bertanya. Bukan berarti kita tidak berusaha. Karena dalam masalah takdir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat yang sangat indah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalian tidak boleh banyak bertanya tentang apa yang Allah lakukan, namun kalian yang akan ditanya apa yang kalian lakukan. Itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan takdir. Kita tidak boleh bertanya apa yang Allah lakukan untuk kita. Ya Allah, kenapa orang ini kaya, kenapa orang ini miskin? Itu tugas Allah Subhanahu wa taala, bukan tugas kita. Ya Allah, kenapa orang ini hitam, kenapa orang ini putih? Itu bukan tugas kita, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa orang ini sehat, kenapa orang ini sakit? Itu bukan tugas kita. Sehingga keadaan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, namun kita yang ditanya apa yang kita kerjakan. Maknanya apa? Pekerjaan Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memberikan fulan ini, Allah memberikan fulan itu, Allah memberikan fulan ini, Allah memberikan fulan itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari 3 konsep yang tadi kita sebutkan. Kalau kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Kalau Allah berikan kepada kita ujian, kita bersabar. Kalau kita melakukan kesalahan, kita beristighfar. Namun yang berkaitan dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan kepada Allah. Karena seorang hamba tentunya tidak mengetahui tentang perbuatan Allah. Namun Allah akan bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Terutama masalah lau ikhwatul Islam. Lau itu di dalam bahasa kitanya artinya adalah jikalau. Jikalau itu atau berandai-andai. Dan ini banyak terjadi dan banyak dikatakan oleh seorang hamba atau seorang muslim. Misalnya ketika mereka pergi ke sebuah tempat, kemudian akhirnya ada hambatan di sana. Kemudian akhirnya mereka tidak bisa sampai di tempat yang mereka inginkan. Kemudian mereka menyebutkan, kalau saja saya tidak pergi, maka tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau seperti inilah harus kita hindarkan. Tapi jikalau saya tidak melakukan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Itu adalah perbuatan, kata-kata yang harus kita berhati-hati di sana, karena Rasulullah SAW tidak menginginkan kita untuk mengungkapkan kata-kata lau. Jikalau saya melakukan ini, jikalau saya melakukan itu, maka tidak akan terjadi seperti ini, maka tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian di kuartal Islam, kita akan menyebutkan sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah lau. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi bahwa seorang muslim tentunya mereka senantiasa menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Uhud, dan Uhud adalah sebuah tempat yang ada di belakang Masjid Nabawi, yang jaraknya mungkin hanya 3 atau sampai 4 km dari Masjid Rasulullah SAW. Uhud adalah nama sebuah bukit yang mana disebutkan oleh para ulama, bukit tersebut merupakan bukit yang berasal dari surga. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa bukit Uhud adalah bukit yang cinta kepada Rasulullah SAW. Rasul pun cinta kepada bukit Uhud tersebut. Bukit Uhud merupakan bukit yang penuh sejarah di sana, sehingga dia adalah salah satu kejadian yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan dan memberikan pelajaran kepada kita bersama adalah kisah yang terjadi pada bukit Uhud atau yang kita kenal dengan peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini, umat Islam,
adalah peperangan yang kedua terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah pada hari Sabtu di bulan Syawal. Terjadilah di sana yang namanya peperangan Uhud. Dan kita juga mengetahui dalam peperangan Uhud adalah peperangan di mana orang-orang musyrikun mereka ingin berbalas dendam kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya karena mereka kalah di dalam perang Badar. Akhirnya mereka menyusun strategi, menyusun kekuatan dan pasukan, ingin datang ke kota Madinah, ingin membalaskan dendam keluarga mereka yang pernah meninggal atau yang telah meninggal pada peperangan Badar. Kemudian pada bulan Syawal, akhirnya sampailah orang-orang musyrikun hampir mendekati kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Orang-orang musyrikun hampir sampai di kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu mereka di dalam kota Madinah atau kita menunggu mereka di luar kota Madinah? Sebahagian para sahabat Nabi SAW, karena mereka semangat berjuang bersama Rasulullah, ya Rasulullah, kita tidak akan pernah gentar melawan orang-orang musyrikun dan kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya kematian. Ayo kita susul mereka di luar kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW menerima usulan para sahabat Nabi. Kemudian ketika mendengarkan usulan tersebut, Nabi masuk ke dalam kamarnya. Setelah hari Jumat, setelah Rasulullah SAW melakukan sholat Jumat dan bermusyawarah dengan para sahabatnya, ternyata hasil kesimpulan dari musyawarah tersebut, kaum muslimin ingin keluar dari kota Madinah untuk menghadangi dan menghalangi orang-orang musyrikun yang hampir sampai ke kota Madinah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sudah siap. Setelah asar, maka mereka keluar dari kota Madinah. Dan kita juga tahu, dulunya kota Madinah itu hanya sebesar Masjid Nabawi yang ada sekarang. Madinah yang ada di zaman Nabi SAW sebesar Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang. Itulah kota Madinah yang ada di zaman Nabi yang mulia SAW. Kemudian akhirnya, setelah Rasulullah SAW memakai pakaian perang, memakai baju besi, setelah asar mereka pun berangkat menuju Uhud yang tidak jauh jaraknya dari kota Madinah atau tidak jauh jaraknya dari Masjid Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah 1.000 pasukan bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika mereka hampir sampai di Bukit Uhud, maka di sana ada orang-orang munafikun. Mereka keluar, mereka meninggalkan barisan kaum muslimin sehingga membuat tentang kaum muslimin. Jumlah mereka kurang lebih 300 orang keluar meninggalkan Rasulullah SAW dan meninggalkan para sahabatnya. Kemudian akhirnya pada hari Sabtu terjadilah perang Uhud yang kita kenal dengan perang Uhud, yang mana di awal peperangan Allah SWT memberikan kemuliaan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun pada akhirnya ketika ada sebahagian sahabat Nabi SAW yang tidak mengindahkan aturan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lainnya diberikan ujian oleh Allah SWT. Dalam perang Uhud, banyak ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW 70 orang meninggal di sana. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, pamannya Hamzah juga meninggal di sana. Bahkan Nabi SAW dalam perang Uhud ini sempat pingsan. Kemudian ketika Nabi pingsan, ternyata ada besi yang masuk di pipinya, atau pipinya luka, giginya patah Rasulullah SAW. Dan orang-orang musyrikun mereka senantiasa mengintai Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Bahkan sudah tersebar di kalangan para sahabat bahwa Nabi SAW sudah meninggal, sehingga membuat para sahabat semakin lemah. Akhirnya mereka mendapatkan kekalahan. Tentunya itu merupakan ujian dari Allah SWT. Itu merupakan kisah singkat yang ada di dalam peperangan Uhud. Kemudian umat Islam, ketika kaum muslimin mereka sudah mendapatkan kekalahan, dan kita tahu tadi ada 300 pasukan atau orang-orang munafikun yang mereka tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Mereka keluar, mereka tidak mau bersama Nabi SAW karena mereka adalah orang-orang munafik atau orang-orang munafikun. Kemudian ketika kaum muslimin kalah, maka mereka bangga dan bahagia. Kemudian mereka mengatakan, kalau seandainya mereka itu tidak ikut berperang bersama Muhammad SAW,
Kalau seandainya mereka pulang bersama kami, maka mereka tidak akan terbunuh sebagaimana mereka terbunuh dari orang-orang atau sahabat Nabi 70 orang terbunuh dalam peperangan Uhud tersebut. Mereka mengatakan, kalau seandainya mereka tidak ikut bersama Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan terbunuh. Mereka mulai mengatakan berandai-andai. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang cerita orang-orang munafikun yang tadi mereka meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian mereka bangga dengan kemenangan orang-orang musyrikun. Kemudian mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Kalau seandainya mereka tidak ikut bersama Muhammad berperang menuju sebuah bukit yang bernama Uhud, maka mereka tidak akan terbunuh di sana. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Kalau seandainya mereka tidak berangkat, mereka meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qutilu, maka mereka tidak akan pernah terbunuh. Itulah yang disebutkan oleh orang-orang munafikun. Mereka mulai di sana berandai-andai dan mereka bangga dengan kemenangan orang-orang musyrikun dan mereka menyesali apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga mereka menyesali apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maknanya, Islam, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini agar kita lihat bagaimana orang-orang munafikun mereka senantiasa mengatakan kalau seandainya mereka tidak ikut berperang maka mereka tidak akan terbunuh. Namun mereka lupa bahwa terbunuh atau mati syahid atau meninggal itu semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang meninggal dalam medan peperangan, ada di antara manusia yang meninggal di atas kasurnya, ada di antara manusia yang meninggal dalam melakukan perjalanan. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama yang ikhwatal Islam. Misalnya ketika ada orang yang ingin melakukan perjalanan, kemudian ada sebagian keluarga melarang melakukan perjalanan tersebut, jangan melakukan perjalanan. Kemudian akhirnya orang ini juga melakukan perjalanan. Ketika sampai di tujuan, kemudian mereka meninggal. Maka tadi orang yang melarang mengatakan, kenapa dia tidak mendengarkan ucapan jangan pergi, namun dia tetap pergi. Kalau seandainya dia tidak pergi, maka dia tidak akan meninggal di sana. Nah, kalau seandainya kalimat-kalimat ini ikhwatul Islam itu adalah kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh seorang mukmin, karena bagaimanapun takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka akan terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, walaupun kita tidak menginginkannya, karena takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimun atau orang-orang mukminun atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang meninggal 70 orang dalam peperangan Uhud, kalau seandainya mereka tidak meninggal di sana, maka mereka pun akan meninggal di kasurnya kalau seandainya tidak terjadi peperangan. Kenapa? Karena Allah sudah menakdirkan mereka sudah meninggal. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada kita kaum muslimin agar jangan kita mengucapkan kalimat kalau seandainya aku tidak melakukan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Dan itu bukanlah sifat dan ciri seorang mukmin. Namun seorang mukmin adalah bagaimana mereka senantiasa menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita akan bacakan beberapa hadis atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tahjizanna wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al fa inna lahu taftahu 'amal asy-syaitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa sebenarnya seorang mukmin. Ihris 'ala ma yanfa'u. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa melakukan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat kepada mereka. Itulah seorang mukmin. Seorang muslim adalah mereka yang akan melakukan hal-hal yang membawa manfaat untuk diri mereka dan juga untuk orang lain. Sehingga Nabi memberikan kepada kita motivasi. Ihris 'ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat. Sedangkan semua yang akan mendatangkan mudarat jauhi, tinggalkan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah kaidah yang sangat indah,
yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, la darara wa la dirar. Seorang muslim mereka harus ingat dua perkara. La darar, tidak boleh mereka mendatangkan kemudaratan atau melakukan kemudaratan. Itu adalah seorang mukmin dan itu adalah seorang muslim. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kalian senantiasa melakukan hal-hal yang positif, hendaklah kalian senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kalian dan juga hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan akhirat kalian. Apapun yang bermanfaat, lakukan itu. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita harus meninggalkan apapun namanya. Sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu yang akan memberikan mudarat, maka tinggalkan perkara-perkara tersebut. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kecuali kebaikan kepada umatnya. Rasulullah SAW menginginkan kebaikan kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kalian senantiasa berusaha semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia
a'udzubika minal ajaz wal kasal. Ini intinya. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari sifat lemah dan juga sifat malas. Karena malas melahirkan lemah. Lemah karena malas. Sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan antara dua ini. Dan kita dianjurkan bermohon kepada Allah dari dua sifat ini. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari sifat lemah dan juga dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari sifat pengecut dan juga dari sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabati al-layli wa qahrir rijali. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari intimidasi manusia. Dan begitu juga aku bermohon kepadamu dari lilitan hutang. Ini merupakan doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Umamah. Kemudian sahabat Abu Umamah membacanya dan meriwayatkan sampai kepada kita bersama, sehingga tidak seorang muslim yang membaca doa ini di pagi hari 3 kali dan juga membaca doa ini di sore hari, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dari 8 sifat yang tadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu dari sifat gelisah, dari sifat kegundahan dan dari sifat kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku bermohon kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan juga dari sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari lilitan hutang dan juga dari intimidasi manusia. Jadi 8 sifat yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Sehingga di antara hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, wala ta'jizanna. Seorang muslim mereka tidak boleh lemah, seorang muslim mereka tidak boleh malas, seorang muslim mereka tidak boleh menjadi pengecut, sebagaimana juga seorang muslim mereka tidak boleh kikir dan bakhil. Sehingga di antara salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mengucapkan doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan, kita ingin menyebutkan atau kita ingin bertanya, siapa di antara kita yang sudah hafal doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Umamah? Doa berlindung dari 8 perkara yang bisa membahayakan kita atau perkara yang kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Siapa yang sudah hafal? Silakan. Masya Allah, artinya a'udzubika minal hammi